Halo guys, selamat datang lagi di tutorial PlayStation. Oke, kali ini saya akan bikin video ya. Cara pilih ya PS3 untuk rental gitu guys ya. Jadi kalau kalian ingin usaha rental PS ya, terutama PS3 di tahun 2025 ini, eh silahkan tonton video saya ya. Jangan di skip ya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe dulu guys ya. Lego. Oke guys, jadi gini ya, PS3 itu masih menjadi komoditi game, salah satu game terlaris ya, atau salah satu konsol terlaris di Indonesia sampai saat ini guys ya. Jadi masih banyak yang nyari gitu ya, walaupun ini konsol sudah lama guys ya, sudah dimakan usia. Oke, nah tapi, masih banyak yang pengen main, bikin rental PS3 ya, bisnis rental PS3 ya di tahun 2025 ini. Oke. Nah, sebelum kalian, beli PS3-nya, pastikan kalian memenuhi syaratnya ya. Jadi PS3 itu ada beberapa syarat ya yang wajib kalian lakukan untuk, eee, membeli PS3-nya agar PS3 kalian tuh awet ya, digunakan untuk rental, kan. Nggak pengen dong PS3 kalian itu baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah yellow, sudah rusak, sudah servis lagi gitu ya. Belum cuan sudah keluar uang lagi. Ya gimana itu nanti ya. Oke guys ya. Oke. Yang pertama ya, pastikan pilih PS3 model slim atau super slim. Tapi saran saya pilih aja yang super slim ya. Duh, kenapa bang? Oke, kita bahas dulu yang slim. Slim itu eh, ada beberapa seri ya, 20, 21, 25, 30 ya. Untuk 20, 21, 25 ya itu bisa CFV ya. Tapi untuk yang 30 tidak bisa CFV. Bisanya cuma hand ya. Nah, eh untuk beberapa varian sebenarnya sih PS3 Slim itu aman-aman aja gitu ya. Untuk seri 20, 21 tuh aman-aman aja, tapi berhubung seri itu menentukan tahun ya pembuatan ya kan, pasti namanya barang elektronik yang paling mudah kan yang paling awet ya, yang paling apa ya, bisa dibilang staminanya paling kuat gitu ya untuk bekerja gitu. Jadi saran saya pilih saja yang seri 25-an gitu ya. Tapi permasalahannya adalah seri 25 itu juga barangnya langka, jarang yang jual karena yang nyari banyak, demand-nya banyak, stoknya itu sedikit. Kan sudah PS3 sendiri sudah tidak produksi lagi ya. Jadi saran saya alternatifnya ya seri 21 ya. Dan kalau kalian mungkin merasa ragu untuk seri 21, silakan pilih seri 30. Tapi seri 30 itu kurangannya adalah bukan CV tapi hand ya, gitu guys. Tapi kalau pengen lebih awet lagi atau mungkin lebih mudah lagi ya, awet itu kan relatif ya, bisa barang lama itu juga awet, bisa 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 jadi barang baru itu juga nggak awet ya. Awet itu kan relatif ya. Jadi kalian itu bisa pilih super slim saja ya untuk PS ke kalian ya di rental gitu guys ya. Oke, yang kedua ya kan ya. Nah, yang kedua pastikan ini wajib ya, tapi sepertinya sih semuanya sudah banyak di pasaran ya, yaitu pastikan PC kalian itu kalau nggak CV ya hand ya kan. Tapi ini semua sudah beredar ya, nggak ada PS3 ori ya, original firmware nggak ada, semuanya sudah PS3 CV dan hand ya.
mau beli di toko ya, di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di TikTok, itu semuanya kalau nggak hand ya CV, kalau nggak CV ya hand ya. Tinggal kamu cari aja seperti ini ya, PS3 Slim CV 125 ini CV ya, ini hand. Kalau yang Super Slim hand ya, ini juga apa nih, ini CV ya, ini Super Slim hand ya kan. Nah sudah sudah pasti kalau nggak hand ya CV ya gitu guys. Oke, yang ketiga ini sebenarnya tricky ya. Yang ketiga tricky yaitu pastikan mesin bebas yellow ya, atau yellow light of death ya kan, bebas yellow ya kan. Nah ini tricky gimana? Kalau kalian beli di toko online ya, toko online marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan semacamnya, ini tidak bisa dicek. Nah, kenapa? Atau toko-toko tersebut itu belinya dari distributor ya, biasanya tuh ngambilnya dari luar negeri ya, limbah luar negeri dari Jepang terutama ya, Jepang itu ya. Nah di Jepang sendiri PS3 kan sudah nggak jarang pakai ya, karena sudah pada PS4 atau bahkan sekarang PS5, ada juga Nintendo Switch ya kan. Jadi kalau negara-negara maju itu ya, konsol lama itu pasti nggak akan dipakai lagi, dia akan langsung beralih ke konsol yang baru gitu guys ya. Nah terus gimana ini PS3 nya akhirnya dijual lagi, ekspor ke negara-negara yang berkembang seperti Indonesia ya, yang dimana market PS3 masih jalan di sini ya. Nah akhirnya dijual, ada distributor yang ngambil terus dijual ke beberapa toko-toko game. Nah di situ ada memilah ya, ada grade A, grade B, grade C, grade D gitu ya. Nah, kalau grade A itu biasanya kan barangnya itu belum pernah servis, masih original semuanya, belum ada solderan sana sini ya kan. Nanti mungkin grade B itu sudah pernah servis atau gimana gitu ya. Jadi seperti itulah. Tapi kebanyakan pedagang Indonesia itu nggak mau rugi. Dia kadang-kadang dapat barang ya, masih grade B ya kan, berhubung kerusakannya itu enggak mungkin cuma IC Bluetooth aja ya yang rusak, diganti gitu. Dan dia bilang ini grade A ya, belum pernah servis gitu, padahal sudah pernah servis ya, dan seperti itu. Jadi tricky sekali. Jadi kamu harus memastikan ke toko-toko tersebut atau ke seller tersebut bahwa PS-nya itu benar-benar grade A, bukan abal-abal grade hanya gitu guys ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya ya aksesoris ya. Nah ini aksesoris ya, aksesoris itu juga penting ya, terutama stick ya. Kalau kalian pengen rame sticknya, pengen banyak orang yang kembali, nggak apa ya, bisa dibilang nggak orangnya nggak kapok ya, atau mungkin nggak mau kembali lagi ke toko atau rental kalian, itu kalian pilih aksesoris atau stick ya yang paling nggak original mesin ya. Nah, original mesin seperti ini ya, ori mesin ya. Oke, kita pernah ngebahas ya antara ori mesin dan ori pabrik ya, perbedaannya apa, silahkan cek aja di link di atas ya, kanan ya. Nah kenapa ori mesin ini original mesin dari Sony ya, original. Tapi kalau original pabrik itu adalah stick KW ya, yang harganya 50 ribuan tadi ya, 50 ribuan itu adalah KW. Nah, seperti ini ya, stick PS3 ori pabrik premium pro ya, walaupun dia ada premium pro nya tapi tetap ini KW ya, namanya ori pabrik ya, KW ya. Tapi kalau ori mesin itu original dari Sony ya, dari Sony. Original boardnya itu ada tulisan Sony-nya gitu ya, bukan board yang jelek itu ya. Nah pastikan kalau original mesin itu lebih awet karena part-partnya itu original semuanya. Tapi ya ini kembali lagi ke kalian ya, kalian juga bertanya ke sellernya apakah ini sudah pernah servis sticknya ya. Biasanya itu kalau sudah pernah servis itu biasanya kerasa kok ya,
Pertama apa? Analognya itu kalau sudah pernah diganti, ya itu akan kerasa ya. Rasa kalau ini analog sudah nggak original gitu ya. Kalau yang ori itu empuk banget ya, responsif ya, mau ngarah sedikit aja dia sudah nggak bisa ya. Jadi nggak apa sumber arahnya tuh nggak sedikit tapi banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih awet ini ya, walaupun harganya lebih mahal tapi lebih awet ya daripada yang original pabrik yang harganya berapa ini ya, pabrik ya ini 50 ribuan ya, 50 ribuan ini kendalanya adalah analognya gampang drift ya, gampang patah juga ini mungkin kalau untuk rental ini nggak ada 3 bulan sudah hancur ini stick ya. Jadi mending adalah pilih yang original mesin aja ya, seperti itu. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir adalah game favorit rental ya. Jadi kalian juga harus menjaga game favoritnya apa gitu ya. Kamu juga harus tahu lokasi yang kalian buat untuk rental itu, tempatnya itu anak-anaknya itu suka main game apa, game online kah ya, game bola kah, dan atau game yang lain ya, atau random ya. Kalau game bola pastikan kalian harus sedia game bola yang ini seperti game PES gembok ya kan, PES Speedbox ya kan, atau VR ya, banyak ya bilangnya. Tapi kalau yang sering dimainkan adalah gembok ya, PES gembok ya terbaru itu pasti harus kalian sediakan ya, jangan sampai enggak ya. Kenapa? Kalau enggak disediakan ya si player ini akan kabur cari rental yang lain karena game bolanya enggak update itu. Nah, tapi kalau yang main itu variatif ya, ada game bola, ada game petualangan ya kan, game balapan, kalian sediakan juga ya. Mungkin sediakan PES gembok ya kan, sediakan GTA 5 ya kan, MotoGP, mungkin sediakan juga petualangan yang lain seperti COD ya kan, terus Battlefield itu sediakan ya. Dan pastikan harddisknya sesuai ya kan, minimal kalian itu harddisk 160 GB lah untuk rental kalian, seperti itu guys ya. Nah oke ya, dan dari mungkin kalian beli PS ya, pastikan kalian juga dapat yang namanya garansi ya, garansi dari toko ya, toko yang kalian beli ya. Dan sampai garansi itu merugikan kalian ya. Ada juga beberapa toko itu garansinya itu menipu sekali ya kan, garansi yang menipu, yang merugikan pembeli gitu ya. Jadi toko yang benar-benar garansinya itu menguntungkan pembeli juga menguntungkan si penjual gitu, jadi sama-sama enak gitu, jangan sampai berat sebelah gitu guys ya. Oke guys, gitu aja ya video kali ini tentang bagaimana sih pilih PS3 untuk rental PS gitu ya. Jadi kalau kalian ingin buka rental PS di tahun ini, semoga lancar, semoga rame ya, bisa mengangkat perekonomian kalian, apalagi di daerah kalian. Kalau rame kan pasti kalian butuh pegawai ya untuk jaga, itu kan bisa kalian cari-cari dari mungkin tetangga kalian gitu guys ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar guys ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.